selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh soal eksponen. Jadi kita judulkan soal eksponen. Contoh yang pertama itu bentuk sederhana. Biasanya yang ditanyakan untuk awalnya seperti ini. Bentuk sederhana dari X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 5 dibagi X dikalikan Y. Hasilnya adalah, kita gunakan sifat yang kedua, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Di sini tidak ditulis, maka pangkatnya adalah 1, tapi tidak ditulis. Maka kita simpulkan dari sifat yang kedua, bilangan pokok yang sama kita tulis dan pangkatnya kita kurangi. 3 dikurangi 1 karena pembagian. Dikalikan Y pangkatnya 5 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikalikan Y pangkat 4. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu yang B. X pangkat 2 dikalikan Y pangkat 3 dikalikan X pangkat min 3 dikalikan Y pangkat min 1. Hasilnya adalah, jadi di sini perkalian berarti pangkatnya ditambah, tapi pangkatnya negatif. Langsung aja kita operasikan. Berarti X pangkat 2 kali jadi tambah bilangan pokok yang sama, kita lihat pangkatnya min 3 dikalikan Y pangkat 3 ditambah Y pangkat min 1 berarti ditambah min 1. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah min 3 adalah min 1 dikalikan Y 3 tambah min 1 yaitu 2. Ingat, jika ada pangkat negatif maka jadinya adalah seperpangkat positif, atau lebih mudahnya, jika pangkat negatif maka pindah tempat, gitu aja lebih mudah. Pindah tempat. Jadi yang di atas pindahnya ke bawah, maka hasil akhirnya adalah Y pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Ini contoh yang ke C. Yang C kita variasi, kita gunakan per dan ada angkanya. 24 dikalikan X pangkat minus 7 dikalikan Y pangkat minus 2 dikalikan Z dibagi 6 dikalikan X pangkat minus 2 dikalikan Y pangkat minus 3 dikalikan Z pangkat minus 6. Hasilnya adalah, kalau ada angkanya kita sederhanakan angkanya dulu. Jadi 24 dibagi 6 bisa, yaitu 4, letaknya di atas. Jadi 4, sisanya dari ini kita tulis di atas semua. X, bilangan pokoknya, Y, dan Z. Nah, kita terapkan sifat kita yang kedua, yaitu kalau dibagi makanya dikurangi. Atas dikurangi bawah. Berarti di sini minus 7 dikurangi minus 2. Itu yang Y-nya berarti minus 2 dikurangi minus 3. Yang Z 1 karena tidak ditulis makanya 1 dikurangi minus 6. Jadi catatan penting, jika dia ada pembagian ditulis tandanya dulu minus, tandanya minus dulu, baru lihat pangkat yang di bawah pangkat berapa. Nah, nanti kebanyakan siswa nanti salahnya dia langsung melihat minnya ini, jadi harusnya min jadi min saja. Maka hati-hati, kita sederhanakan. Min 7 min 2 berarti min jadinya plus 2, Y nya jadi min 2 plus 3, Z nya jadi 1 plus 6. Maka 4, X nya pangkat min 7 plus 2 adalah minus 5, dan Y nya pangkat 1 nggak usah ditulis, dan Z nya pangkat 7. Kita simpulkan di sini ada pangkat minus. Ingat di soal sebelumnya, kalau pangkat minus jadinya seperpangkat positif, atau dia pindah tempat, pindahnya ke bawah. 4 Y Z pangkat 7 dibagi X pangkat 5. Oke, yang D. Kita coba yang D. Yang D
kita variasi. Jadi ada pangkat lagi, di luarnya ada pangkat lagi. X pangkat min 1, Y dan Z pangkat 2. Di sini ada X pangkat minus 3 dikalikan Y pangkat minus 2 dikalikan Z pangkat minus 3. Jadi ingat, operasi di dalam matematika itu yang terpenting adalah di dalam kurung dulu, karena dalam kurung itu harus dikerjakan. Seperti halnya kita mau memotong ayam. Motong ayam yang di dalam kurungan itu akan lebih mudah dipotong daripada yang di luar. Maka yang di dalam kurung harus dikerjakan dulu. Sesuai dengan sifatnya tadi, kita tulis bilangan pokoknya dulu, X, Y, dan Z. Angkanya tinggal kita kurangi, minus 1, min, minus 3. Yang di atas, Y-nya tidak ditulis 1, 1, min, min 2. Yang di Z-nya, 2 min 3 gitu. Maka hasil akhirnya adalah X min 1 ditambah 3, Y 1 ditambah 2, Z 2 ditambah 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikalikan Y pangkat 3 dikalikan Z pangkat 5 dipangkatkan 2. Tinggal kita eksekusi terakhir, hasil akhirnya pangkat dipangkatkan, yaitu hasilnya sifatnya pangkat dikalikan. Tinggal kita 2 kita kalikan 2 berarti X pangkat 4, Y nya 3 kita kalikan 2 berarti 6, dan Z nya 5 kali 2 berarti 10. Yang E, kita contohkan jika pangkat luarnya adalah pangkat min, ada X, Y pangkat 2 dan Z pangkat min 2, X pangkat minus 1, Y pangkat 5 dan Z pangkat minus 4 dipangkatkan minus 3. Tetap yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. X di situ tidak tulis 1 dikurangi minus 1, Y nya 2 dikurangi 5 karena di bawah pangkatnya positif, Z nya min 2 dikurangi min 4 kita pangkatkan minus 3. Kita tulis 1 min 1 jadinya langsung 2 dikurangi 5 jadinya minus 3, dan min 2 minus jadinya plus, min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 dipangkatkan min 3. Pangkat dipangkatkan, pangkat dikalikan. Jadi hasilnya adalah X pangkat minus 6 dan Y pangkat 9, Z pangkat minus 6. Kalau sudah, karena ada pangkat negatif, maka pindah tempat, pindah ke bawah. Y pangkat 9 dibagi X pangkat 6 dan Z pangkat 6. Itu untuk contoh soal bentuk sederhana. Hasil dari, kita coba A dulu, 4 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Di sini ada dua alternatif, yaitu alternatif pertama itu kita rubah dalam bentuk pangkat. Jadi 4 kita bentukkan dijadikan bentuk sederhana. 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 pangkat 2 dibagi 6 itu jadi 2 kali 3 dipangkatkan 2 dikalikan 2 pangkat 3. Kita jabarkan. Jadi di sini pangkat dipangkatkan, pangkat dikalikan 2 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 2 baginya 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Kita sederhanakan dulu. 2 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkatnya ada perkalian, tadi kita tambah 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2. Kalau sudah sama, tinggal kita lihat bilangan pokok yang sama, pangkatnya tinggal dikurangi karena ada pembagian. 6 dikurangi 5 yaitu 1, tidak usah ditulis. 3, 2 dikurangi 2 adalah 0. Ingat 3 pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Kita punya alternatif lain, yaitu dengan cara menjabarkan. Itu juga sebagai alternatif jika pangkat
masih sedikit bingung untuk angka, maka kita coba dengan menggunakan cara kedua. Jadi soalnya tadi adalah 4 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Hasilnya adalah, jadi nanti pembagian ini dirubah jadi bentuk pecahan. Itu nanti caranya yang paling mudah adalah dijejer atau istilah Jawanya dijembreng, ya. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 6 pangkat 2 6 kali 6 dibagi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Kita bisa sederhanakan, 2 kali 2 4, kita sederhanakan dengan 4, nilainya 1. 3 sama 6 nilainya 2, 3 sama 6 nilainya 2, 2 kali 2 4 kita sederhanakan dengan 4, jadi hasilnya tinggal 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Lebih sama, nanti tinggal kalian bisa milih yang mana, bisa dijejer kalau angka atau berubah dalam 2 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 dibagi 1/2 dipangkatkan 4. Ya, di sini sebenarnya ada beberapa cara, kita ambil salah satunya saja. Di sini seper itu adalah pangkat negatif, tapi di sini pangkatnya negatif pindah ke atas. Ingat kalau pindah tempat tadi biasanya berubah jadi pangkat positif. Kalau di bawah pindah ke atas jadinya pangkat positif. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 dibagi, di bawah pindah ke atas pangkatnya berubah dari plus jadi min 1 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 karena pangkat dipangkatkan dibagi 2 pangkat minus 4. Hati-hati, biasanya siswa nanti salahnya di sini. Di sini bagi itu sifatnya jadi kurang, maka bilangan pokoknya kita tulis 4, kita tulis bagi jadi negatif, dikurangi pangkat yang di belakang juga negatif. Maka jadinya nanti adalah 2 pangkat 8. Itu contoh yang jika 2 4 3 dipangkatkan 2/5 dikalikan 64 dipangkatkan minus setengah. Hasilnya adalah, nah kita lihat di sini, berarti materi kita bilangan berpangkat, kita rubah dalam bentuk pangkat dulu. Di sini bilangan ganjil, biasanya bilangan ganjil itu bilangan pokoknya kalau enggak 3, 5, 7. Biasanya gitu. Tapi biasanya kelepatan 3. Maka kita cek 2 4 3 itu mungkin di sini adalah kelepatan 3 pangkat berapa? Nah, untuk menebaknya itu biasanya pangkatnya adalah sama dengan pangkat penyebut atau kelipatannya. Kebanyakan pembuat soal itu menggunakannya itu, jadi angkanya lebih enak, lebih fleksibel, lebih utuh. Di sini di sini pangkatnya 5, maka 3-nya juga pangkat 5. Ini sama. Kita coba cek ya. Kita coba 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini 9 9 3. 9 kali 9 81 kali 3 2 4 3. Tepat. Jadi sudah benar di sini 2 4 3 kita rubah jadi 3 pangkat 5. Bahkan 2 6 4 itu ada 2 versi, yaitu dirubah dalam bilangan pokok 8 pangkat 2 itu juga bisa, atau 2 pangkat 6 itu juga bisa. Tapi lebih enaknya kita biasakan untuk bilangan pokok itu terkecil, jadi kita rubah jadi 2 pangkat 6. 6 itu 2 pangkat 6. Oke, kita sederhanakan dulu. Biasanya bisa. Jadi pangkatnya 3. Jadi tinggal 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat minus 3. 2 pangkat minus 3. Nah, kita rubah di sini pangkatnya negatif pindah tempat jadi 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Ditulis dalam bentuk pangkat boleh, atau kita tulis dalam bentuk hasil. 3 pangkat 2 itu 9 dibagi 8. 6 pangkat setengah dibagi 27 pangkat 2/3 dikurangi setengah pangkat min 2. Jadi ini dalam matematika jangan takut dulu melihat soal, kita coba pisah satu persatu atau kita jabarkan satu persatu dulu, baru nanti kelihatan jalannya mau kemana ya. 36 itu genap, bilangan pokoknya kalau enggak 2, 4 dan 6, tapi 36 jelas kelipatan 6, berarti kita rubah jadi 6 pangkat 2 ini dulu.
Maka jangan langsung melihat, oh soalnya sulit, jangan, kita pecah dulu, nanti kemungkinan akan jadi mudah. 27 itu 3 pangkat 3, dibanggakan 2 per 3, dikurangi setengah itu tadi 2 pangkat minus 1, karena seper itu pangkat negatif, pangkat min 2, kita sederhanakan, bisa, 3 sama 3 bisa, terus kita tinggal hitung, di situ ada 6, dibagi 3 pangkat 2 itu 9, dikurangi 2 pangkat min itu dikalikan jadinya positif, 2 pangkat 2 jadinya 4, maka hasilnya adalah 6 per 5. Bonus soal. Contoh yang pertama, jika A 1/8, B 81 dan C 25, maka nilai dari A pangkat min 2 per 3 dikalikan B pangkat 1/4 dikalikan C pangkat setengah, hasilnya adalah, nah, sini pangkat setengah, hasilnya adalah, nah, kita rubah dalam bentuk pangkat dulu karena materi kita bilangan berpangkat. 8 itu adalah bilangan kelipatan 2, maka bilangan pokoknya 2, ada seper berarti pangkatnya negatif, 8 tadi 2 pangkat 3, 81 ganjil berarti 3 ya, 3 pangkat 4 dan 25 kelipatan 5 jelas 5 pangkat 2. Baru setelah kita rubah dalam bentuk pangkat, kita substitusikan ke soalnya. Jadi hanya kita rubah jadi 2 pangkat minus 3, kita pangkatkan min 2 per 3, B nya kita rubah jadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 dikalikan 5 pangkat 2 kita pangkatkan setengah. Oke, kita sederhanakan dan bisa biasanya 2 min jadinya plus, 2 pangkat 2 jadinya 4 kali 3 pangkat 1 3 dikalikan 5, itu maka hasilnya adalah 20 dikalikan 3. Hasil dari 5 pangkat minus 1 dikurangi 2 pangkat minus 2 dibagi 5 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 2, sini adalah, ini kita rubah dulu, pangkat negatif jadinya seper, kita rubah 5 pangkat minus 1 jadinya 1/5 dikurangi 1 per 2 pangkat 2 jadinya 4, berarti di sini sama 1/5 ditambah 1/4. Di sini ada cara yang praktis untuk menghitung pecahan, ada operasinya, kebanyakan kan disamakan dulu penyebutnya, nanti dibagi dikalikan silang. Kita akan hindari itu, kita coba alternatif lain, kita lihat KPK penyebutnya. Jadi jika ada pecahan, dipecah lagi, kita utuhkan, karena operasi utuh sama pecah lebih enak utuh. 5454, maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Maka kalau atas dikalikan 20, bawah dikalikan 20. Nanti nilainya akan lebih mudah dan cepat. 1/5 kali 20 berarti nilainya adalah 4, dikurangi 1/4-nya 20 itu 5, 1/5 ini 20 itu 4 ditambah 5. Maka hasilnya adalah minus 1/9. Bentuk sederhana dari AB pangkat minus 1 dikurangi A pangkat minus 1 B dibagi B pangkat minus 1 minus A pangkat minus 1. Nah, biasanya di sini nanti termasuk dasar untuk TPS. Jadi untuk SBMPTN tahun ini itu ada TPS kuantitatif dalam matematika, IPA IPS ada semua, dan dibutuhkan salah satunya ilmunya ini. Nah, nanti siapa tahu akan lebih bermanfaat. Jadi kita rubah dulu, di situ B pangkat min 1 jadi pindah ke bawah jadi pecahan A per B itu. Terus di sini juga ini yang pangkat minus 1A berarti A nya di bawah, B per A dibagi 1/B dikurangi 1/A. Ya, di sini tetap kita sama seperti tadi, kalau pecah dipecah. Nah, kita gunakan KPK-nya. KPK dari A dan B dan A itu adalah AB biar utuh, maka semua kalikan AB semua ya. Kita langsung coba di kanannya, AB A per B dikalikan AB, maka B nya hilang tinggal A kali A berarti A kuadrat dikurangi B per A, A nya hilang tinggal
B kuadrat dibagi 1/B kali AB jadinya A, 1/A kalikan AB jadinya B. Oke. Dari sini ingat sifatnya, jika ada A kuadrat min B kuadrat maka kita jabarkan jadi A plus B dikalikan A min B bagi A min B. Karena ada yang sama kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah A plus B. Oke. Di sini sudah kita bahas tentang soal-soalnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.